menjalani kick off babak pertama untuk pertandingan perempat final selanjutnya. Ini tidak kalah menarik, akan mempertemukan SMA 4 Yogyakarta dengan SMA 4 Jayapura. Tapi sebelumnya saya mau minum Pocari Sweat dulu dong. Kita harus mengembalikan ion tubuh yang terkuras tadi kan. Betul, sudah menyaksikan dua pertandingan dan minum Pocari Sweat sudah paling tepat karena Pocari Sweat ini merupakan minuman yang tidak hanya bisa mengembalikan semangat kita, mengembalikan ion tubuh dan aman untuk dikonsumsi karena tidak mengandung pengawet, pewarna, kafein ataupun soda. Masih seger. Pocari Sweat, dan saya yakin para pemain yang akan bertanding selanjutnya juga pasti tidak kalah bersemangat. Bisa kita lihat saat ini di Gor Citra Arena Bandung juga sudah ramai para pendukung dari masing-masing tim dan para tim yang akan bertanding sedang memasuki lapangan dan akan menantikan juga bagaimanakah line up yang ditentukan oleh masing-masing pelatih dari kedua tim. Klasemen Grup E, SMA 4 Yogyakarta masih memimpin, namun torehan poinnya sama dengan SMA 4 Samarinda karena mereka sama sekali tidak kalah dengan catatan 1 kali menang dan 1 kali seri. Ya, hanya menang goal difference saja. Betul. Masih melihat di klasemen grup F saat ini SMA 4 Jayapura berada di puncak dengan 6 poin absolut. Diikuti SMA 5 Depok dengan 3 poin. Karena memang Jayapura ini berhasil meraih 2 kemenangan yang artinya poin mereka sempurna di sepanjang fase grup ini. Dan berikut adalah daftar para pemain dari SMA 4 Yogyakarta. Siapakah yang akan masuk ke starting lineup? Nanti kita akan lihat bersama pemirsa Pocari Sweat Futsal Championship 2015. Ya, dengan tidak bermainnya kapten dari SMA 4 Jayapura ini mungkin sangat menguntungkan bagi SMA 4 Yogyakarta. 12-3, karena kemarin dapat 11-5-1. kartu merah. Ini adalah para pemain yang akan mengisi starting lineup dari Yogyakarta. Ada Lutfan Kaidi, ada M. Ikhwan Hanif, ada Guntur Theo, ada Riko Ananta dan Hari Kusuma. Sementara kita akan beralih ke SMA 4 Jayapura. Ini sekolah yang sama-sama menggunakan angka 4. Betul. Nomor favorit saya, Cita. Oh, berarti sudah ditakdirkan untuk bertemu nih mereka berdua nih di babak perempat final pula. 4-4-4. Siapa saja yang akan diturunkan? Ini dia. 8-12-4-7-1. Ya, saya pikir di tim Jayapura ini memang Ardian Saruntubo ini menjadi tulang punggungnya. Betul, tim ini. tidak tergantikan ya. Dan tentunya selain ada sosok Ardian Syahruntuboy yang menjadi pemain yang pasti akan mendapat sorotan besar di laga kali ini, siapa yang harus mendapat yang mendapat kontribusi sama besar dengan seorang Ardian Syahruntuboy? Saya pikir ada dua pemain yang berbeda. Artinya ada karakteristik yang sama, hampir sama. Akan tetapi memang Yosef dari tim Papuanya pun hari ini tidak bermain karena kartu merah. Sayang sekali. Mikustanu, Yosef Mikustanu selaku kapten. Sekarang ban kapten pun akhirnya disematkan kepada Ardian Syahruntuboy. Dan sebelum pertandingan dimulai, kita lihat dulu bagaimana persiapan dari kedua tim saat ini di Gor Citra Arena Bandung. SMA 4 Yogyakarta akan menggunakan jersey putih dengan celana orange atau oranye. Sementara untuk SMA 4 Jayapura, ini warna merah dikenakan para punggawa dari Jayapura. Ciri khas warna Papua ya. Betul, ada Yohanes Pewen, Ardian Syahruntuboy, Ayub Balubun, Rezviano Triando, dan Bernard R. Akwan. Rezviano Triando ini pemain yang tubuhnya cukup berisi, tapi jangan salah, kelincahannya ini harus diwaspadai. Kadang suka bermain sebagai anchor, bahkan bisa bermain dengan sebagai pivot, Cita. Betul. Kemarin pada laga atau penampilan pertama mereka sebagai tim juara bertahan, Rezviano Triando ini masuk-masuk langsung memberikan impact yang luar biasa. Betul. Masuk dan menggebrak pertandingan. Berdoa bersama dilakukan oleh kedua tim yang akan
bertanding. Masih sempat berdiskusi kedua pemain dari SMA 4 Jayapura, Bernard R. Akwan dan juga Johannes Wewen tadi. Wasit mengambil posisi. Kick off babak pertama dimulai. SMA 4 Yogyakarta menghadapi SMA 4 Jayapura dalam babak perempat final Pukades Bat Futsal Championship 2015. SMAN 4 Jayapura, Ardian Syaruntuboy tadi mendapat kesempatan memegang bola, berikan kepada rekannya Resviano Triando, namun sayang harus lepas dari kontrol bola. Kembali Ardian Syaruntuboy sang wonder kid bangun serangan, mencari rekannya, bagus sekali. Resviano Triando langsung mendapat kesempatan di mulut gawang, dijatuhkan. SMA 4 Yogyakarta juga tentunya tidak mau memberikan kemenangan mudah dan ada sedikit gangguan tadi yang diberikan kepada pemain SMA 4 Jayapura. Saya pikir ini sebuah hal yang tidak perlu dilakukan pemain-pemain SMA 4 Jogja ya. Betul. Artinya di menit-menit awal ini mereka pertahanannya sudah panik kita. Ya, apalagi baru saja pertandingan dimulai sudah ada pelanggaran yang Iya, dilakukan betul dan sekali. menguntungkan ini untuk SMA 4 Jayapura mengeksekusi bola. Ardian Syaruntuboy sepertinya dipercaya untuk mengeksekusi kesempatan kali ini. Berikan kepada rekannya, masih belum berhasil tadi. Bernard Akwan. Yogyakarta. Ya, masih Yogyakarta berduel dengan Ardian Syaruntuboy. Ardian Syaruntuboy berusaha mempertahankan possession bola. Berduel dengan Resi Krishna dari Yogyakarta tadi. Resviano Triando terjatuh, berhadapan dengan Guntur Theo dari Yogyakarta. Masih Guntur Theo memegang bola, berikan kepada rekannya dan bola meninggalkan lapangan permainan. Saya pikir sejauh ini Ardian Syaruntuboy belum mendapatkan posisi yang pas ya. Artinya memang dia bukan seorang pengatur serangan. Kalau pengatur serangan biasanya berada di posisi sebagai anchor kita. Betul. Tapi kalau posisi yang sesungguhnya dari Ardian Syaruntuboy adalah di flank atau ala atau di sayap, lebih tepatnya. Sehingga memberikan kebebasan untuk bergerak lebih banyak Ya, juga betul tentunya. Yogyakarta kali ini sebuah kesempatan. Ya, shooting langsung yang masih membentur Ardian Syaruntuboy. Tendangan ke dalam sudah dilakukan. Keras permainan yang diterapkan oleh SMA 4 Yogyakarta. Wewen, Johannes Wewen di sana mengejar bola, bertuburkan dengan Lutfan Kaedi dan terjatuh. Yogyakarta, masih Yogyakarta, terus membawa bola dan apa yang terjadi kembali sebuah dorongan, bukan pelanggaran, pertandingan lanjutan dan peluang emas untuk Yogyakarta tadi. Kita Resi lihat Krishna. seorang Resi Krishna memang mempunyai sebuah reaction time yang bagus kita. Offensive reboundnya memang sangat luar biasa. Kembali sebuah pelanggaran kecil yang dilakukan SMA 4 Yogyakarta. Mungkin seperti ini memang strategi yang diberikan oleh sang pelatih untuk mengganggu konsentrasi dan memancing emosi dari para penggawa SMA 4 Jayapura juga. Ardian Syaruntuboy mendapat kendali bola, mencoba syuting langsung, masih mampu di blok kali ini, direbut bola SMA 4 Yogyakarta. Masih Yogyakarta berhadapan dengan Bernard Akwan, Resviano Triando. Lempar saja bola, Resviano Triando berikan kepada Bernard. Masih Bernard. Iya. Terlalu terburu-buru. Resi Krishna kali ini. Masih Resi Krishna berikan kepada rekannya. Resviano Triando. Ardian Syaruntuboy. Kembali Resviano Triando. Bernard Akwan. Bernard Akwan berduel dengan
Guntur Theo selalu Bernard Aquan dan Terlihat Guntur Theo berbeda ini ya. sekali ya ketika seorang kapten dari SMA 4 Jayapura bermain dan tidak, ini sangat terlihat sekali berbedanya sekali. Ya, biasanya memang Yosef Mikustanu termasuk pemain yang dominan di lapangan. Iya, betul. Bisa dikatakan tandemnya seorang Ardian Seruntuboy, Cita. Iya. Yogyakarta berikan kepada rekan yang baik sekali. Resi Krishna mendapat kesempatan bertubrukan tadi. Resi Krishna terjatuh, benturan keras. M. Ikhwan Hanif yang dijatuhkan tadi. Kesempatan kali ini untuk SMA 4 Yogyakarta. Masih belum ada gol yang tercipta. 9 menit waktu tersisa. Ya, yang akan mengeksekusi tendangan sepertinya juga Resi Krishna, pemain yang sedari tadi memiliki paling banyak peluang ya, dari betul. antara teman-temannya. Resi Krishna langsung mengarah ke gawang. Masih bisa dihalau dengan baik. Masih ada Ayub Balubun yang menjaga gawang dari SMA 4 Jayapura. Tendangan Yogyakarta sudah dilakukan. Masih Resi Krishna kehilangan bola, sayang sekali. Berduel dengan Runtuboy. Postur tubuh pemain ini agak mirip ya sebenarnya ya. Resi Krishna dengan Ardiansyah Runtuboy. Ya. Ardiansyah Runtuboy mendapat bola. Kesempatan emas. Bermain sendiri. Operan langsung dan masih mampu dihalau. Kerjasama yang apik tadi, niatnya memberikan umpan kepada Bernard Aquan. Yogyakarta. Sayang sekali M. Ikhwan Hanif. Terlalu buru-buru saya pikir penjaga Ya. gawang untuk melempar bola, Cita. Resi. Masih Resi. Percobaan tadi. Terlalu mudah untuk penjaga gawang SMA 4 Jogja ya. Kembali Resi Krishna. Kesempatan bagus. Sayang sekali Guntur Theo. Kesempatan, salah satu kesempatan terbaik Betul. sebenarnya. Masih melambung di atas Mister Gawang. Resviano Triando berduel dengan Guntur Theo. Dan sudah berada di depan gawang, namun terlalu banyak pemain Yogyakarta yang memblok tendangan dari Bernard Aquan. Ardiansyah Runtuboy, kapten dari tim di laga kali ini. Santai sekali tadi umpan Ya, dari betul Ardiansyah sekali. Runtuboy. Sebuah tendangan ke dalam. Saya pikir semua pemain teman-temannya Runtuboy ini masih terpaku seorang Runtuboy. Ya. Sehingga pada saat Runtuboy pegang bola pun tidak ada satu pemain yang untuk bergerak untuk terlibat. Betul. Masih Runtuboy sentris Iya, mungkin. betul. Time out dengan sisa waktu 6 menit di babak pertama. Dan ini sangat bahaya saya pikir untuk tim SMA 4 Jayapura. Dan keuntungan tentunya untuk SMA 4 Yogyakarta. Ya. Pada saat Ardiansyah Runtuboy menguasai bola, mungkin yang harus dilakukan adalah pressure. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan dengan 6 menit tersisa di babak pertama. Serangan coba dibangun oleh SMA 4 Jayapura. Ada Runtuboy di sana, berikan kepada Resviano Triando. Tendangan langsung.
Masih terlalu ambisius tadi, masih terlalu banyak pemain SMA 4 Yogyakarta yang menghalangi gawang. Kembali Ardiansyah Runtuboy berduel dengan salah satu pemain Yogyakarta. Bernard Akwan. Masih Bernard Akwan. Kembali ke Ardiansyah Runtuboy. Bernard Akwan kali ini harus melewati salah satu pemain Jogja dan sayang sekali. Lawannya langsung sang kapten dari Yogyakarta tadi, Hari Kusuma, nomor punggung 12. Peluang kembali. Resveno Triando mencoba melakukan tendangan namun diblok saja oleh M. Ikhwan Hanif dari Yogyakarta. Runtuboy. Iya. Kedua tim ini memang pemainnya sama-sama tidak takut untuk melakukan pressure langsung, marking terhadap pemain lawan. Tapi inilah yang pada akhirnya membuat seringkali terjadi kemelut saat mencoba memperebutkan bola. Sama-sama berani soalnya. Dapat pelanggaran. Keuntungan kali ini untuk SMA 4 Jayapura. Sudah dilakukan Ardiansyah Runtuboy, berikan kepada rekannya di sana. Terlalu buru-buru saya pikir ya. Sudah dilakukan Yogyakarta, ada sang kapten Hari Kusuma, masih Hari Kusuma, bola berhasil dikuasai kembali Hari Kusuma, sayang sekali. Ardiansyah Runtuboy. Kapten dan kapten sama-sama bernomor punggung 12. Ya. Saling berhadapan Runtuboy dan juga Hari Kusuma. Ay. Percobaan langsung tadi. Tidak menyangka Runtuboy sepertinya akan langsung menendang ke arah gawang. Inilah salah satu kelebihan seorang Runtuboy, Cita. Ya, membuat kaget para pemain dari SMA 4 Yogyakarta tadi. 3 menit waktu tersisa di babak pertama dan masih belum ada gol. 0-0 skor sementara SMA 4 Yogyakarta kontra SMA 4 Jayapura. Tim juara bertahan. Ardiansyah Runtuboy berhadapan dengan Hari Kusuma. Masih mencoba untuk mempertahankan dominasi bola. Masih Runtuboy. Masih ada kesempatan. Berhasil dihalau. Dikuasai saja oleh sang menjaga gawang dari SMA 4 Jayapura. Hati-hati. Ya. Kita lihat pemain-pemain Jayapura masih terpaku seorang Runtuboy. Kesempatan sayang sekali. Apa ini sebuah kesempatan yang saya pikir sudah 1v1 dengan penjaga gawang. Betul, jauh Ivan Karabo, sayang sekali. Ardiansyah Runtuboy kali ini. Kita lihat begitu agresif seorang Resi Krishna ya. Ya. Bernard R. Akwan. Time out dengan waktu 1 menit menuju akhir babak pertama antara SMA 4 Yogyakarta kontra SMA 4 Jayapura. Tim juara bertahan SMA 4 Jayapura masih belum mampu menciptakan gol dari sejumlah peluang yang mereka miliki berhadapan dengan SMA 4 Yogyakarta yang juga merupakan tim kuat. Kita saksikan kembali highlight pertandingan di babak pertama tadi meskipun masih ada 1 menit yang tersisa. Betul. Kita melihat di sini dengan hilangnya pemain Yosef ini sangat timpang sekali ya. Betul. Dan terlihat bahwa peran yang dijalani oleh Ardiansyah Runtuboy berat sekali seperti laga kali ini. Tidak hanya melakukan upaya penyerangan, tapi juga mengontrol serangan. Sangat-sangat berbeda ketika Runtuboy bermain seperti yang sebelumnya, Cita. Betul. Tidak ada rekan yang bisa diandalkan oleh Runtuboy untuk mengamankan posisinya di saat ia melakukan tugasnya dalam penyerangan. Masih highlights di babak pertama tadi yang kami tayangkan dan memasuki
menit-menit akhir saya yakin mungkin sepertinya masih belum ada gol yang tercipta di babak pertama ini karena masih cukup seimbang sebenarnya performa dari kedua kesebelasan. Jadi saya mau ingatkan aja nih untuk para pemirsa Pokadesat Futsal Championship 2015, jangan kemana-mana, saksikan terus sampai dengan pukul 8 malam nanti ya. Karena ada performa spesial, ada Tulus, ada JKT48, dan untuk pertama kalinya ada 3D mapping di lapangan futsal. Ini pertama kali di Indonesia. Akan dipandu oleh rekan kami Riko Ceper dan Bung Fenat Huta Barat. Namun sebelumnya pertandingan telah dilanjutkan. SMA 4 Yogyakarta kontra SMA 4 Jayapura. Masih ini gol tercipta pemirsa Pokadesat Futsal Championship, dan selebrasi menarik tadi ditampilkan. Kita saksikan dalam tayangan ulang. Begitu cepat gol terjadi dan ternyata prediksi saya salah. SMA 4 Jayapura mampu mencepluskan gol ke gawang lawan dengan sangat-sangat baik tadi. Ya, ini mampu memberikan sebuah kejutan dengan satu golnya. Betul. Masih 1 menit waktu yang tersisa. Mulai memanas laga kali ini. Daud Ivan Karabo tadi yang menciptakan gol dan melakukan selebrasi backflip salto. Masuknya Daud Ivan Karabo ini membuat situasi berubah kita. Artinya bermain lebih impresif, bermain lebih agresif, dan tentunya lebih pintar lagi untuk mengarahkan bola. Ya. Tendangan ke dalam kali ini untuk SMA 4 Yogyakarta sudah dilakukan oleh Guntur Theo. Kembali meninggalkan lapangan permainan kurang dari 1 menit waktu yang tersisa di babak pertama dengan skor sementara 1-0 untuk SMA 4 Jayapura. Ya, sang kapten sudah melakukan tendangan ke dalam, Hari Kusuma. Kembali didominasi oleh Bernard Akwan dari Jayapura. Masih Bernard Akwan, dan sayang sekali bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ardian Shoruntuboy mendapat kesempatan. Terlepas bola. Dibuang saja tadi oleh rekannya. Ada Peter Masriat. Yogyakarta kembali mendapat kesempatan. Ya, Hari Kusuma berduel dengan Ardian Shoruntuboy. Coba tendangan langsung, masih gagal. Dilempar saja tadi. Ardian Shoruntuboy mencoba dari sisi yang berbeda kali ini, sebuah shooting keras. Baik sekali tadi halauan dari penjaga gawang SMA 4 Yogyakarta. Riko Anata. Bernard Akwan, masih Bernard Akwan, tendangan langsung. Sepuluh detik waktu yang tersisa. Yogyakarta masih kesulitan untuk lepas dari tekanan yang diberikan sama SMA 4 Jayapura. Ya. Dua detik waktu yang tersisa, kesempatan terakhir dari SMA 4 Yogyakarta sudah dilakukan, sayang sekali. Dan habis sudah pertandingan di babak pertama. Skor sementara adalah 1-0 untuk keunggulan SMA 4 Jayapura atas SMA 4 Yogyakarta. Tim juara bertahan mampu membuktikan kelasnya di babak pertama, meskipun sebenarnya SMA 4 Yogyakarta juga memiliki kesempatan untuk tampil lebih baik dan pada potensinya. Ya, saya pikir di menit-menit akhir mampu dimanfaatkan oleh pemain-pemain Jayapura ya. Artinya dalam kondisi lengah, dalam kondisi lelah, pemain-pemain Jayapura mampu memanfaatkan ruang di second post. Inilah yang saya pikir dari pelatih SMA 4 Jayapura yang menganalisa di menit-menit awal. Ini yang dimanfaatkan ya. Saya tidak kebayang betapa letihnya mungkin Ardian Shoruntuboy setelah kemarin bermain, sekarang kembali bermain lagi, bahkan mengemban tugas yang lebih berat. Kita saksikan kembali, ini adalah tayangan ulang bagaimana terjadinya gol yang dilesakan oleh punggawa bernomor punggung 9, Daud Ivan Karabo. Dan kalau kita menyaksikan jalannya kick-off babak pertama tadi, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi Anda apa yang ditampilkan oleh sang mungkin juara bisa bertahan? dibilang kalau dari representasi masih 60-70% ya. Artinya kedua tim masih di babak pertama masih meraba-raba. Dia belum bisa meningkatkan tempo permainan. Belum bisa bermain dengan efektif dan efisien. Artinya apa? Pada saat mereka bermain dengan tactical individu mereka, itu harus ada
positioning, Ya. involving, terlibatnya. Terus mungkin bisa dikombinasi dengan bagaimana bermain dengan creative play mereka. Betul, untuk itu pemirsa Pokari Sweat, untuk Anda yang penasaran kira-kira bagaimana sih keseruan-keseruan lainnya yang akan terjadi tidak hanya di babak kedua nanti tapi juga pada pertandingan lainnya, langsung saja datang ke Gor Citra Arena di Bandung. Tapi untuk Anda yang berada di luar kota bisa juga menyaksikan live streamingnya. Tenang aja, tinggal klik www.pokarisweat.co.id/futsal, Anda sudah bisa menyaksikan seluruh pertandingan. Dan nanti di puncak acara akan ada Tulus, ada JKT48 dan juga ada 3D mapping di lapangan futsal untuk pertama kalinya di Indonesia. Dan untuk Anda juga yang sudah mengirimkan dukungan bagi tim kesayangan melalui sosial media, terus pantau timeline Twitter Anda ya, karena nanti akan diumumkan di Twitter siapakah 3 voter beruntung yang berhak mendapatkan hadiah smartphone persembahan dari Pokari Sweat. Kita saksikan dulu, ini adalah strategi yang akan diterapkan kedua pelatih di pertandingan babak kedua nanti, masing-masing Coach Anton dari Yogyakarta dan Coach Theo dari SMA N4 Jayapura. Saya pikir kalau memang ada perubahan tidak terlalu signifikan ya, Cita. Hanya beberapa hal, hanya detail-detailnya saja. Saya pikir dari di babak pertama saya melihat belum adanya bermain dengan wall pass, belum adanya bermain coming from behind. Ini yang harus sering dilakukan oleh pemain-pemain untuk menciptakan ruang dan menghasilkan gol. Variasi-variasi inilah. Saya sudah minum Pokari Sweat, silakan. Coach Andri diminum dulu Pokari Sweatnya supaya tetap semangat menemani kita dalam pertandingan babak kedua ini. Apalagi tim juara bertahan yang bertanding, SMA N4 Jayapura, yang saat ini unggul 1 gol atas SMA N4 Yogyakarta. Dan itulah tadi tanda dimulainya pertandingan babak kedua pemirsa antara SMA N4 Yogyakarta kontra SMA N4 Jayapura, di mana Jayapura saat ini masih unggul 1-0 atas lawannya Yogyakarta. Kembali saya informasikan tentunya untuk nanti para juara yang terpilih, selain akan mendapatkan hadiah uang tunai senilai total 47 juta, pemenang dari Pokari Sweat Futsal Championship 2015 ini juga akan mendapatkan piala bergilir dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora. Dan tidak hanya itu, juara juga khususnya pemain terbaik akan mendapat pembinaan khusus yang sudah didesain sedemikian rupa agar mereka siap untuk mengarungi dunia futsal secara lebih mendalam, khususnya mereka yang juga ingin mendalami dunia futsal dan menjadikannya karir profesional. Betul. Dan nanti juga ada laga spesial yang tentunya saya yakin Coach Andri tidak akan melewatkan sebagai pelatih. Pastinya. Tim All Star berhadapan dengan Libido Plus. Tim All Star ini dilatih langsung oleh Coach Andri ya, Coach? Ya. Sudah siap bertanding, Coach? Sudah siap 100%. 100%. Nanti kita lihat bagaimana penampilannya. Namun masih kali ini Yogyakarta versus Jayapura. Jayapura mencoba untuk menyerang dengan cepat. Sudah berhasil mencetak 1 gol, pertahanan juga harus diperhatikan. Harus berhati-hati anak-anak dari Jayapura. Ya, kembali kali ini ada kepanikan di depan gawang dari Yogyakarta. Lagi-lagi saya pikir penjaga gawang dari SMA 4 Yogyakarta selalu membuang-buang bola. Artinya tidak berani untuk bermain di daerah sendiri untuk membuat sebuah set play. Ya,
Dan selalu ada kepanikan Iya, dari betul. antara pemain dan juga penjaga gawang saat para pemain dari Jayapura sudah mulai memasuki area kotak penalti mereka. Tendangan ke dalam sudah dilakukan Bernard Akwan di sana. Kalau melihat penampilan dari juara bertahan ini, saya semakin penasaran nanti kira-kira tim All Star seperti apa ya penampilannya. Line up ada siapa saja kira-kira, Coach? Yang jelas memang kalau dari All Star nanti ya, yang untuk bermain pemain-pemain terbaik dari regional itu dikumpulin. Pasti. Ya artinya harus ada seleksi lagi dan tentunya kita akan mengundang juga mantan-mantan pemain-pemain yang pernah mengikuti Pokari Futsal Championship di tahun-tahun sebelumnya. Itu Berarti kita kumpulkan. dengan keragaman usia ya Iya, tim All betul Star sekali, ini ya. betul sekali. Wah, Ya semakin artinya menarik untuk pemain-pemain disaksikan. terbaik sebenarnya ada Ardian Saruntuboy, ada Yosef, ada Rico, Ya. ada Resi. Saya pikir ini bakalan seru. Ditambah lagi nanti ada pemain-pemain yang ex national team atau masih yang terlibat di national team yang pernah mengikuti Pokari Futsal Championship. Wah, berarti memang dipilihnya nggak sembarangan ya. Iya betul. Runtuboy tadi berikan bola kepada Bernard Akwan dan kembali kali ini Runtuboy masih menguasai bola, diberikan kembali kepada Bernard. Tidak terburu-buru untuk mencari celah, masih Jayapura menguasai bola. Ada, sayang sekali Runtuboy tadi mendapat kesempatan untuk melakukan shooting keras. Yogyakarta kali ini, Resi Krishna berikan kepada rekannya Hari Kusuma sang kapten, gagal dimaksimalkan dengan baik. Kita masih belum melihat tim dari SMA 4 Yogyakarta meningkatkan tempo permainan ya Cita. Ya. Seandainya saja bisa merubah, saya pikir ini akan situasinya akan juga akan berubah. Apabila bermain seperti ini, saya pikir Jayapura akan memenangkan pertandingan Cita. Ini Kali prediksi. ini berbahaya sekali. Umpan langsung tadi dituju kepada Daud Ivan Kararbo. Bola sudah terlanjur meninggalkan lapangan permainan. Siapa kira-kira pemain yang melakukan pergerakan paling banyak atau peran yang besar dalam skuadnya di SMA 4 Yogyakarta, Coach Adri? Saya pikir Resi ya, sejauh ini Resi yang melakukan banyak sekali pergerakan-pergerakan tanpa bola, bahkan dengan bola pun sering kali. Ardiansyah untuk boy. Sepakan keras tadi. Masih mampu dihalau. Beruntung ada M. Ikhwan Hanif. Jayapura membangun serangan di blok saja oleh Hari Kusuma. Masih 9 menit waktu tersisa di babak kedua. Masih ada waktu untuk mengejar ketertinggalan. Ardiansyah untuk boy. Tendangan ke dalam, siap dilakukan, sudah dilakukan. Ada Bernard Akwan di sana. Tergelincir Bernard Akwan, masih bisa melanjutkan dribbling bola yang baik. Berbahaya sekali tadi. Serangan langsung. Resi Krishna lagi-lagi. Sebuah pelanggaran tadi. Ardiansyah untuk boy kembali. Berhasil direbut. Kembali ada kepanikan yang Ya, betul mengakibatkan Jayapura bisa dengan mudah merebut bola. Resi Krishna tidak mampu mengejar bola. Hampir setiap pemain dari Yogyakarta begitu mendapatkan bola langsung panik. Betul. Langsung terburu-buru sehingga entah bolanya yang terlepas atau mereka tergelincir pada Iya akhirnya. betul. Karena saya pikir ketenangan itu sangat dibutuhkan ya. Ya. Apabila dalam keadaan reorganisasi dalam bermain pusat itu memang sangat dibutuhkan ketenangan. Ardiansyah runtuh boy. Percobaan kali ini. Wah, masih membentur tiang gawang. Bertubi-tubi serangan dari Jayapura.
Kali ini ada sosok Peter Masriat yang juga harus diwaspadai. Masih berhasil diamankan tadi bola. Kembali melakukan serangan Yogyakarta. Resi Krishna. Tidak banyak waktu yang tersisa dan baru satu gol yang berhasil diciptakan dalam laga ini tadi di akhir-akhir dan dirasakan oleh ya kita saksikan kembali SMA Jayapura. Iya. Respiano Triando. Saya pikir ini sebuah kesalahan yang mendasar oleh penjaga gawang ya Cita. Betul, kita saksikan kembali dalam tayangan ulang untuk Anda pemirsa yang tadi tidak sempat menyaksikan proses jadinya gol. Respiano Triando dengan sangat Spartan menciptakan gol kedua untuk SMA 4 Jayapura. Kembali Respiano Triando. Masih Respiano Triando. Mengkotak-atik bola, mencoba melakukan syuting keras namun masih mampu diblok. Kembali Respiano Triando bersemangat sekali sepertinya dia dalam melakukan syuting keras. Ardian Sharuntuboy kemelut tadi di sana. Masih bisa diamankan bola. Berbahaya. Kalau melihat permainan di babak quarter final ini, Coach Andri, peluang dari Jayapura untuk meraih back-to-back champion seperti apa? Saya tidak bosan-bosannya menanyakan hal ini. Ada kesulitan ya. Saya pikir kalau bermain seperti ini agak kesulitan melawan SMA Bandung maupun BBS nantinya. Betul. Karena kita melihat dari BBS dan 18 Bandung pun bermain lebih kolektif, lebih agresif. Dan lebih mengandalkan bagaimana kerja tim ya. Kita melihat dari SMA 4 Jayapura pun saat ini masih belum bermain secara tim, masih mengandalkan individual dan bahkan Runtuboy sentris. Terjatuh tadi Runtuboy dan juga Resi Krishna. Respiano Triando berikan bola kepada Runtuboy. Mendapat hawan ketat Runtuboy dalam setiap pergerakannya. Ya, betul. Masih Jayapura. Respiano Triando. Mencoba syuting langsung. Resi Krishna kali ini. Resi Krishna. Sayang sekali. Sayang sekali. Sudah ada rekannya siap untuk menyambut bola rebound padahal di sana. Kesempatan balik. Runtuboy kehilangan kontrol bola. 2-0 skor sementara saat ini dan pergantian pemain dilakukan oleh Jayapura. Hampir saja. Tingkat kelelahan sudah mulai tinggi dan saya pikir tingkat konsentrasinya sudah mulai menurun drastis. Betul. Ya. Artinya banyak tenaga yang terbuang percuma ya. Ya. Harusnya tadi mereka minum Pocari Sweat dulu, betul, Coach, saat jeda babak pertama menuju ke babak kedua. Karena tidak terasa pertandingan seperti ini menguras banyak keringat. Pastinya. Lapangan aja sampai licin kalau kita lihat. Berkali-kali harus dilap. Resi Krishna kali ini. Resi Krishna berhasil dicuri oleh Ardian Syah Runtuboy. Runtuboy juga sudah mulai kehilangan kontrol bolanya yang biasanya baik. Runtuboy, sayang sekali. Hari Kusuma, sang kapten dari SMA 4 Yogyakarta juga bermain penuh di laga kali ini. Anggita Bima. Percobaan langsung.
Sayang sekali Ahmad Yusuf masih belum beruntung. Ya, Rivaldo Angkai kali ini mendapat bola dari Reskiano Triando. Berikan kembali kepada rekannya Yohanes Pewen. Peluang. Ya, berkali-kali saya Serangan lihat. balik, Kita berbahaya lihat kali ini. Resi Krishna. Percobaan langsung dari Ardian Syahrul untuk Boy. Time out. Ya, saat ini pertandingan memang masih berlangsung ketat meskipun skor sangat-sangat menentukan tentunya untuk tim juara bertahan SMA 4 Jayapura. Waktu sudah tidak banyak dan sudah 2 gol yang diamankan oleh Jayapura. Mungkin bisa dikatakan langkah mereka untuk menuju ke babak semifinal sudah aman. Sudah mendekati. Dengan catatan masih banyak perbaikan yang harus dilakukan tentunya sebelum menghadapi siapapun nanti di semifinal. Iya, saya pikir memang dengan sisa waktu yang saat ini memang hati-hati. Artinya di futsal itu memang sangat sering terjadi. 10 detik bisa terjadi gol, 5 detik pun bahkan bisa terjadi gol. Artinya memang benar-benar butuh konsentrasi. Jikalau mau menang dan lolos di babak semifinal untuk Jayapura. Nah, yang saya penasaran ini sosok Yosef Mikustanu. Terlihat sekali bahwa Jayapura sangat kehilangan sosok sang kapten di laga kali ini. Apakah memang ada pemain yang setidaknya memiliki pola permainan setipe dengan sosok Yosef Mikustanu ini yang bisa diturunkan nanti? Saya pikir sejauh ini belum ada ya untuk menggantikan seorang Yosef ya. Memang dia seorang leader, dia seorang panutan di dalam permainan. Saya pikir belum ada di tim Jayapura. Karena memang saya sebenarnya melihat Runtu Boy seperti bekerja keras sekali di laga kali ini dan bisa membahayakan juga untuk staminanya nanti. Iya. Pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Ya, dan akhirnya Runtu Boy harus diganti. Iya, diistirahatkan Runtu Boy. Jayapura berikan langsung kepada sang jaga gawang. Ahmad Yusuf dari Yogyakarta kali ini menguasai bola. Masih Yogyakarta berduel dengan 3 pemain Jayapura sekaligus. Sayang sekali gagal dimaksimalkan. Yogyakarta peluang kembali. Iya. Reskiano Triando tadi dengan sigap langsung menghalau bola. Dan itulah dia akhir dari pertandingan perempat final ketiga yang mempertemukan SMA N 4 Yogyakarta dengan SMA N 4 Jayapura. 2-0 berhasil dimenangkan oleh Jayapura, sang tim juara bertahan. Dan kita masih